Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang dimana anggota kami itu terdiri dari saya sendiri, yaitu Elsie Safira Herianti, kemudian ada Aisyah Widiatami, Andi Asmawati, dan Lisa Astuti. Jadi kami dari kelompok 7 itu beranggotakan 4 orang, yang dimana pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang literasi sains. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu literasi sains. Secara harfiah, literasi itu berasal dari kata literasi yang berarti melek huruf atau gerakan pemberantasan buta huruf menurut Eccles dan Sadili pada tahun 1990. Sedangkan istilah sains itu berasal dari bahasa Inggris science yang berarti ilmu pengetahuan. Sains itu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains itu bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan menurut Depdiknas dalam Mahyudin pada tahun 2007. Pujaji juga mengatakan bahwa sains itu merupakan sekelompok pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang dimana itu diperoleh dari pemikiran dan penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen menggunakan metode ilmiah. Jadi literasi sains itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan proses sains yang akan memungkinkan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang dimilikinya serta turut terlibat dalam hal kenegaraan, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Urgensi literasi sains. Literasi sains itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains dan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah dan kehidupan sehari-hari berdasarkan fakta dan data. Hal ini juga didukung oleh National Science Education Standard pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai literasi sains itu adalah orang yang mampu bertanya, menemukan, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari rasa keingintahuan yang tinggi yang berasal dari pengalaman sehari-hari. Berdasarkan definisi literasi sains di atas, maka dapat dikatakan bahwa literasi sains itu merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang peserta didik. Hal ini dikarenakan literasi sains itu dapat menjadi suatu bekal yang dapat digunakan peserta didik untuk berpartisipasi lebih cerdas dalam kehidupan sosial masyarakat menurut Laux pada tahun 2000. Selain hal itu, literasi sains itu sangat penting untuk peserta didik karena cara-cara sains itu dapat digunakan oleh seseorang untuk mengatasi permasalahan hidup secara lebih bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih baik. Pentingnya literasi sains siswa nampaknya sudah dianggap serius oleh negara-negara di luar negeri seperti Amerika dan Australia. Hal ini terbukti bahwa Amerika sudah memiliki standar khusus yaitu Benchmark for Science Literacy atau AAS 2013. Benchmark for Science Literacy merupakan standar khusus mengenai kemampuan literasi sains yang harus dimiliki siswa pada setiap grade yang berbeda. Di Australia, literasi sains dijadikan sebagai tujuan pendidikan sains atau ACARA 2015. Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya literasi sains di atas, maka sudah selayaknya peningkatan literasi sains peserta didik menjadi tujuan utama pendidikan sains di Indonesia saat ini. Rendahnya literasi sains siswa didukung oleh hasil kajian internasional PISA atau Program for International Student Assessment. PISA merupakan studi literasi yang bertujuan untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan peserta didik pada usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Toharudin dan kawan-kawan 2011. Berdasarkan analisis hasil PISA pada tahun 2012, kemampuan literasi sains siswa Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta. Rata-rata skor sains anak-anak Indonesia adalah 382, padahal rata-rata skor OECD untuk sains adalah 501 atau OECD 2012. Hasil studi PISA 2012 juga menunjukkan bahwa kebanyakan siswa Indonesia 41% hanya mampu mencapai level 1, yang berarti bahwa siswa-siswa Indonesia memiliki pengetahuan sains yang terbatas yang hanya bisa diaplikasikan pada sedikit situasi yang familiar dengannya dan pada persoalan sederhana yang sangat dikenalinya. Lebih lanjut, tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level 5 dan 6
Level 5 menuntut kemampuan siswa mengidentifikasi komponen sains yang rumit di dalam kehidupan, menggunakan konsep sains dan ilmu pengetahuan tentang sains serta dapat membandingkan dan memilih upaya apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah sains yang rumit. Sedangkan level 6 menuntut siswa mengidentifikasi secara konsisten, menjelaskan dan menggunakan pengetahuan sains di dalam situasi lingkungan yang rumit. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi sains siswa adalah proses pembelajaran yang belum memfasilitasi literasi sains siswa. Pembelajaran yang dilakukan guru selama ini kurang bisa mengembangkan kemampuan literasi siswa 5 khususnya pada aspek menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang penelitian ilmiah, serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Karakteristik pembelajaran yang melek sains. Pembelajar yang melek sains adalah pembelajar yang memiliki dan memahami karakteristik tentang literasi sains. Program for International Student Assessment atau PISA mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya. Jadi, melek sains dapat diartikan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep sains, serta dampak dalam kehidupan sehari-hari, kreatif, dan mampu mengambil keputusan dalam kehidupannya. Contoh dari seseorang yang melek sains dalam kehidupan sehari-hari adalah dari kalangan ibu-ibu ketika memasak dan ingin membuat masakan menjadi warna-warni. Mereka dapat menggunakan bahan-bahan alami untuk memberikan warna pada masakan mereka tanpa harus menggunakan bahan buatan yang dapat merusak tubuh. Seseorang yang tidak melek sains akan berpikir menggunakan zat aditif sebagai pewarna makanan. Contoh lagi adalah seseorang yang memasang spanduk pada tiang listrik, apalagi dalam keadaan basah. Orang tidak menyadari bahwa yang namanya listrik itu selalu menuju ke tanah dan mencari perantara yang bersifat konduktor. Manusia dan tiang listrik adalah konduktor yang baik, apalagi dalam keadaan basah, karena air merupakan penghantar listrik yang baik juga. Sehingga orang yang menyentuhnya mudah terkena sengatan listrik dan bisa berakibatkan fatal. Semua hal tersebut dikarenakan seseorang tidak melek sains sehingga keputusan yang diambil oleh tidak tepat. Menurut Sen tahun 1975 dalam BBA tahun 1986, ada 3 bentuk melek sains yang berbeda, namun berkaitan yang bersifat kewarganegaraan dan yang bersifat kultural. Yang pertama, melek sains praktis ditandai dengan dimilikinya pengetahuan ilmiah dan pengetahuan teknik yang juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan kebutuhan manusia yang paling mendasar dalam bidang kesehatan dan berlangsung hidup. Dan yang kedua, melek sains yang bersifat kewarganegaraan ditandai dengan adanya kesadaran bahwa sains dan teknologi itu berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang memungkinkan warga negara dan wakil-wakilnya menerapkan isu-isu sosial. Dan yang ketiga, melek sains yang bersifat kultural ditandai dengan pemahaman bahwa sains dan teknologi merupakan hasil kerja manusia yang utama. Melek sains secara kultural tidak hanya memecahkan masalah praktis atau memecahkan isu-isu kewarganegaraan, tetapi menjembatani kesenjangan antara kedua kebudayaan ini. BB tahun 1995 menyebutkan macam-macam dimensi melek sains. Dimensi pertama meliputi perbendaharaan kata atau istilah-istilah tertulis sains dan teknologi. Inilah yang disebut melek sains fungsional. Siswa yang telah mampu melek sains secara fungsional
dapat menggunakan istilah ilmiah secara tepat dan memadai. Siswa diharapkan akan memenuhi standar minimum melek sains dan teknologi, yaitu bahwa pada usia dan tingkat perkembangan tertentu, kelas tertentu, siswa harus mampu membaca dan menulis wacana yang mengandung pembendaharaan sains dan teknologi. Pembelajaran sains di sekolah masih lebih banyak terfokus pada dimensi pembelajaran sains sebagai pengetahuan, sedangkan dimensi pembelajaran sains lainnya masih kurang disentuh. Untuk memperbaiki hal tersebut, Ling and Chok tahun 2001 dalam Liliasari tahun 2010 menyatakan bahwa ada 5 hal yang merupakan learning gaps yang perlu diubah, khususnya di perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu dari yang pertama, hafalan menjadi pemahaman, dan yang kedua, pemahaman menjadi kemampuan, dan yang ketiga, kemampuan menjadi keinginan untuk melakukan, dan yang keempat, keinginan untuk melakukan menjadi secara nyata melakukan, dan yang kelima, secara nyata melakukan menjadi dalam proses berubah dan selalu berubah. Melek MIPA dapat diartikan sebagai pemahaman atas sains dan aplikasi bagi kebutuhan masyarakat Widyati Ningsih Tias 2008. Sehingga dalam pengertian tersebut kita dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang melek sains, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan mengenai konsep, prinsip, hukum dan teori utama dalam IPA dan mampu menggunakannya secara tepat atau menggunakan proses IPA untuk memecahkan keputusan, membuat keputusan dan hal-hal lain dengan cara-cara yang tepat. Yang kedua, memiliki sikap dan nilai yang selaras dengan konsep, prinsip, hukum dan nilai IPA dan nilai masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan minat terhadap kita yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan, yaitu kehidupan yang memanfaatkan IPA dan konsep belajar seumur hidup. Sedangkan menurut Holtzcomb memberikan ciri-ciri yang orang yang melek sains sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan mengenai konsep, prinsip, hukum dan teori utama dalam sains dan mampu menggunakan secara tepat. Yang kedua, menggunakan proses sains untuk memecahkan masalah, membuat keputusan dan hal-hal lain dengan cara yang tepat. Yang ketiga, memahami sifat dasar sains, the nature of science dan metode ilmiah 9. Yang keempat, memahami keterkaitan antara sains dan teknologi dan interaksinya dengan masyarakat. Yang kelima, telah memiliki keterampilan yang berhubungan dengan sains, memungkinkannya berfungsi secara efektif dalam karir, kegiatan dalam waktu luang, dan dalam peran lain. Yang keenam, memiliki sikap dan nilai yang selaras dengan konsep, prinsip, hukum, dan nilai sains dan nilai masyarakat luas. Yang ketujuh, mengembangkan minat terhadap sains yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan, yaitu kehidupan yang memanfaatkan sains dan konsep belajar seumur hidup. Menurut Moore dan Farquhar 2009 berpikir kritis memiliki sejumlah karakteristik, yaitu yang pertama, menentukan informasi mana yang tepat atau tidak tepat. Yang kedua, membedakan klaim yang rasional dan emosional. Yang ketiga, memisahkan fakta dari pendapat. Yang keempat, menyadari apakah bukti itu terbatas atau luas. Yang kelima, menunjukkan tipuan dan kekurangan dalam argumentasi orang lain. Yang keenam, menunjukkan analisis data atau informasi. Yang ketujuh, menyadari kesalahan logika dalam suatu argumen. Yang kedelapan, menggambarkan hubungan antara sumber-sumber data yang terpisah dan informasi.
Yang kesembilan, memperhatikan informasi yang bertentangan, tidak memadai atau bermakna ganda. Yang kesepuluh, membangun argumen yang meyakinkan, berakar lebih pada data daripada pendapat. Yang kesebelas, memilih data penunjang yang paling kuat. 12. Menghindarkan kesimpulan yang berlebihan. 13. Mengidentifikasi celah-celah dalam bukti dan masyarakat mengumpulkan informasi tambahan. 14. Menyadari ketidakjelasan atau membanyaknya kemungkinan jawaban suatu masalah. 15. Mengusulkan opsi lain dan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan. Ke-16. Mempertimbangkan semua pemangku kepentingan atau sebagainya dalam 10. Mengusulkan penyebab tindakan. Ke-17. Menyatakan argumen dan konteks untuk apa argumen itu. 18. Menggunakan bukti secara betul dan tepat untuk menyanggah argumen. 19. Menyusun argumen secara logis dan kohesif. Ke-20. Menghindarkan unsur-unsur luas dalam penyusunan argumen. 21. Menunjukkan bukti untuk mendukung argumen yang meyakinkan. Kesimpulannya, pertama, literasi sains dapat diartikan sebagai pemahaman atas sains dalam aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat. Widyaning Tias dalam Yusuf 2008. Yang kedua, literasi sains penting untuk dimiliki peserta didik dalam kaitannya dengan peserta didik mampu memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Toharudin 2013. Ketiga, karakteristik pembelajar yang melek sains diantaranya adalah memiliki pengetahuan terhadap konsep, hukum, teori dalam IPA dan sikap yang selaras dengan hal tersebut serta dapat mengaplikasikannya dengan keberlanjutan hidup yang lebih baik dengan memanfaatkan sains. Sekian materi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.